Kenapa Mbak? Iya. Saya Yuni Mbak. Mbak Yuni. Ya, Mbak Yuni pagi, Mbak Yuni. pagi, ada yang bisa dibantu? Iya, Mbak mau tanya. Saya kan ikut majikan ini bulan 9 sudah 14 tahun bisa nggak ambil KTP sini, bilangnya orang-orang tuh temannya boy saya orang sini. Lah kamu sudah itu loh punya KTP sini loh, bilang gitu. Apa bisa Mbak Yuni? Maksudnya gimana? Nggak paham Mbak. Nah, maksud saya sudah ikut majikan ini ini 14 tahun, bulan depan itu bulan 8. Bisa nggak pakai bikin KTP seperti orang Hongkong sini gitu. Oke sebentar, Samen tahu aku dari mana sayang? Saya ada YouTube Mbak Yuni. Oke, berarti kan tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung ada masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, Iya. sudah tahu. Oke, pertama kali pembantu tidak bisa menjadi permanen Hongkong walaupun kamu sudah 20 tahun di Hongkong. Betul. Saya kan setiap ngatar sejak olahraga tuh temannya mbok saya orang Hongkong sini. Loh kamu sudah lama di sini kan bisa bikin KTP Hongkong seperti Hongkong sini. Nggak bisa, saya bilang gitu. Makanya saya mau minta penjelasan sama Mbak Yuni, bisa nggak caranya gimana gitu. Nggak bisa saya. Maksudnya. Nggak bisa karena pembantu tidak bisa jadi permanen. Iya. Betul, kecuali sampean menikah sama orang Hong Kong atau sampean pelanggan Indonesia punya bisnis sendiri. Tapi yang saya tahu secara natural pembantu nggak bisa jadi permanen Hong Kong. Walaupun sudah, kan ada yang sampai 20 tahun juga satu majikan, yo tetap nggak bisa. Gitu. Karena statusnya pekerja. Iya, saya kan ini kemarin juga ada orang olahraga lagi ini orang Hongkong sini kan ada yang naik di rumah olahraga buat saya itu kan ya lewat ada kantornya itu tanya, lah kamu ya sudah bisa bikin KTP Hongkong? Nggak bisa, terus saya jawab gitu. Jadi tidak bisa karena statusnya jenengan kan PRT, kita punya warga negara sendiri di Indonesia, jadi tidak bisa. Kalau kayak gitu semua orang Indonesia jadi orang Hong Kong malahan. Iya benar. Iya benar Mbak Yuni. Saya lihat kadang sudah beres mbak saya, terus mbak saya sudah beres, saya tidurkan, terus saya tidur, terus sama mau tidur tuh lihat dulu. Terus ada yang di sini masih 2 minggu mau minta ganti majikan gitu, yang minta musyawarah sama Mbak Yuni. Terus sama Mbak Yuni diharapkan ya nggak bisa, potongan aja belum habis gitu. Saya lihat tahunya ini kalau ada Koko, ada Mbak Yuni, terus tak simpan semua. Itu Mbak Yuni tanya lagi, saya kan dulu masih mbok saya ini kerja kan belum 6 tahun itu mbok saya sudah ngomong, nanti kalau kamu sudah 6 tahun tak kasih bonus. Itu bonus itu tulis lah, nanti bonus kamu tuh 21 terus berapa, terus tapi kan saya waktu pulang 2016 saya mantu itu belum dikasih sampai sekarang. Tapi kan saya belum pulang. Bilangin nanti kalau pulang dikasih, tapi sekarang sudah nggak kerja, pensiun itu. Nggak kerja kan, tapi kalau dia sudah berjanji ya berdoa aja agar bisa dapat loh. Iya, janji waktu masih kerja saya kan ya itu dia ngomong sendiri, saya nggak tanya. Nanti kalau kamu sudah 6 tahun itu tak kasih bonus, terus dihitung sendiri 21 berapa gitu. Terus dia sekarang saya sudah 13 tahun, hampir 14 tahun. Tapi belum dikasih. Belum. Dia sendiri nggak mau ganti nggak mau ganti pembantu gitu loh. Kan orangnya ada penyakit tak kencun. Itu. Jadi
takut. Saya kalau ngerawat saya ya baik seperti orang tua sendiri kok. Kerja di rumah ya gitu kok, seperti rumah saya sendiri. Saya kalau belanja makan apa saya tanyain, kamu mikir sendiri gitu. Jadi walaupun makan buah apa yang nggak dimakan ya nggak saya beli, sayur apa yang nggak dimakan ya saya nggak beli gitu. Bagus loh, bukan untuk makan diri sendiri ya, bagus loh. Berarti kan memang benar-benar mengabdi dan saya doakan agar sampean bisa kuat. Amin Mbak Yuni, terima kasih banyak. Mbak Yuni, iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman di luar sana. Satu pengalaman baru di mana sebenarnya saya pernah membahas ini semua, di mana kalau kamu adalah pembantu dari Indonesia atau pekerja dari Indonesia yang datang ke Hong Kong, walaupun kamu sudah 20 tahun di Hong Kong sini, apakah kamu bisa memiliki permanen? Tidak bisa. Jadi ini sering ditanyakan sama orang-orang lokal. Dipikirnya kalau sudah jadi pembantu lebih dari 7 tahun, maka kalian akan mendapatkan hak permanen di Hong Kong. Jadi tidak ya. Ini sering kali, karena orang lokal tidak tahu. Kenapa saya selalu bilang tidak semua orang lokal itu tahu peraturan yang membedakan antara TKW dan penduduk lokal. Jadi mereka itu karena aturannya tidak didefinisi dengan lebih jelas atau ada sesuatu yang dirimak dan mereka tidak memahaminya. Nah ini yang saya selalu bilang sama anak saya, bahwa satu hal, banyak orang Hong Kong tidak paham dengan peraturan yang ada, apa yang membedakan PRT dengan orang lokal seperti long service. Mereka memukul rata seperti orang lokal sendiri, di mana orang lokal kalau nggak sampai lama ya nggak dapat long service. Tapi mereka lupa bahwa TKW atau pekerja yang diambil dari Indonesia, mereka kontraknya cuma 2 tahun dan satu hal, mereka itu ngejar satu majikan dengan dalam jangka waktu yang lama itu karena berarti long service. Nah, long service itu kenapa harus diberikan? Ini menurut pendapat saya ya, asumsi saya aja. Karena kalau kamu ambil pembantu baru, bayarnya kan mahal. Tapi kalau kamu cuma renew sekitar 3.000 sampai 4.000 saja. Bahkan ada beberapa agent yang cuma murah sekali, 2.000 sudah bisa renew visa. Artinya adalah bahwa kalau kamu ambil pembantu baru, maka kamu akan mengeluarkan uang yang lebih banyak. Jadi saya rasa sebagian dari long service itu memang kayaknya wajib gitu loh. Tapi kan di peraturan kayak membuat kita confused gitu loh. Selagi majikan masih butuh, kita tidak mendapatkan walaupun kita sudah bekerja 20 tahun. Jadi itu adalah kebijakan pemerintah. Saya tidak mengkritisi, cuman kan rasanya itu beda gitu loh. Antara orang lokal dan orang pekerja kan beda. Tapi kadang-kadang mereka memukul rata antara pekerja dan orang lokal. Jadi buat teman-teman yang saat ini berjuang untuk mendapatkan long service, saya selalu berdoa agar kalian bisa mendapatkan hak-hak kalian walaupun tidak wajib ya. Jadi dari keikhlasan hati dan doa itu saya rasa bisa merubah segalanya. Jadi kalau hari ini sampean mendambakan long service, saya doakan buat Anda semua yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun agar bisa mencairkan long service. Dia sudah mendapatkan long service, jangan lupa untuk bersedekah, guys. Bagi-bagi berkah sedikit-sedikit pada orang yang membutuhkan. Nggak usah diberikan pada orang lain, berikan pada orang sekitarmu, tetanggamu, saudaramu. Paham tidak? Jadi nggak perlu jauh-jauh yang mana rumahnya di satu wilayah nyumbangnya di tempat jauh, nggak usah. Di sekitarmu dulu. Jadi berikan pada sekitarmu itu yang membutuhkan. Mbak-mbaknya yang saat ini mendapatkan majikan yang kurang baik, saya juga berdoa agar majikannya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan jika majikannya sudah baik, semoga mampu bertahan dan lebih berhati-hati, karena apes tidak ada dalam kalender. Kadang-kadang majikan baik, kitanya yang tidak baik. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Kalau majikannya baik itu cecenya yang agak segleng. Jadi majikannya segleng dapat cece yang baik. Akhirnya ya dunia persilatan ini tidak pernah damai. Yang majikan menyalahkan cece, yang cece menyalahkan majikan, dan ada sebagian di tengah itu sebagai kompor beleduk. Jadi bukan mendamaikan, malah ngompori. Akhirnya terjadilah pertarungan antara majikan dan cece. Majikan dan cece terjadi pertarungan, yang untung ya agent. Ya, jadi saya kurang tahu kompor beleduk ini karena
dikreasikan atau dibangun hanya untuk menjadi kompor beleduk. Karena bagi saya adalah jika ada masalah itu bukan diajarin bagaimana menghancurkan, tapi diajarin bagaimana memberikan jalan yang terbaik. Dan saya tidak akan pernah menyangkut pautkan atau bagaimana, dan bukan hak saya juga, bukan urusan saya juga. Jadi setiap apa yang saya katakan itu jangan diartikan menyindir salah satu golongan atau salah satu orang ya. Saya itu tidak pernah menyindir siapapun, karena bagi saya itu adalah hak-hak Anda juga. Cuman ya sekalian ngomong kan saya berhak berasumsi juga ya. Tujuan Anda saat ada orang bermasalah malah berkuar-kuar, malah emosi, malah nyuruh ngebreak, marah lapor sana lapor sini, bukannya malah menyelesaikan dari dalam. Ini adalah sebenarnya dari dalam itu agent yang paling dalam urusan kita, itulah agent. Kenapa sih setiap kali kalau ada yang telepon pasti yang saya tanyakan adalah sudah nanya agent belum? Karena kalau kalian nanya sama saya itu sungguh tidak adil buat agentmu, karena itu adalah sebagian dari tanggung jawab agent. Nah, kalau agent sudah tidak bertanggung jawab, agent tidak mau menanggapi, larinya ke KJRI. Nah, kalau KJRI tidak menanggapi, itu kan sudah lain lagi. Maka kita akan bawa ke labor, saya akan membantu dari belakang. Setidak-tidaknya kalian sudah membuat laporan. Karena kalau sampai ujuk-ujuk cari saya, salah satu agent ngomong, emangnya Yuni itu siapa? Kono kalau Yuni. Padahal saya sudah bilang, anak-anak itu tidak akan pernah mencari saya jika agennya baik-baik saja. Agennya tidak baik-baik saja, maka mereka akan mencari saya. Jangan salah persepsi, saya tidak pernah mengambil hak Anda. Dan saya itu tidak pernah ingin menjatuhkan salah satu karakter atau menghancurkan salah satu golongan. Kecuali sindikat. Sindikat aja mau mencoba untuk menghancurkan saya, tapi saya percaya dengan doa-doa kalian, tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan orang lain tanpa seizin Tuhan. Benar nggak? Setuju nggak buat teman-teman di luar sana? Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.